Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, selalu bahagia selamanya, dan mudah-mudahan selalu diberikan jalan kemudahan menuju ma'rifatullah, menuju jalan-jalan Allah, menuju ridha Allah, sehingga kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang ada 7 pondasi dasar menuju ma'rifatullah. Lalu apa saja pondasi dasar itu? Yang pertama adalah taubatan nasuha. Ya, saudaraku, pondasi dasar untuk menuju jalan ma'rifatullah, kita harus betul-betul taubatan nasuha, membersihkan diri kita dari penyakit lahir batin kita, dari dosa-dosa kita yang telah lalu maupun dosa-dosa kita saat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Begitupun senada di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Subhanallah. Saudaraku, kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah singkap lahir batin kita, Allah singkap mukasyaf kita, Allah singkap segala hal-hal yang rahasia dari diri kita. Saudaraku, pondasi dasar menuju ma'rifatullah adalah taubatan nasuha, dan senantiasa memperbaharui taubat-taubat kita dengan memperbanyak istighfar dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pondasi dasar menuju ma'rifatullah yang kedua adalah bersikap wara. Wara ini adalah sikap kehati-hatian terhadap hal-hal yang subhat, apalagi hal-hal yang haram. Jadi segala sesuatu itu perlu dipertimbangkan dengan hati, dengan akal pikiran. Apakah ini merugikan atau tidak, ataukah melanggar Allah atau tidak, atau dibenci oleh Allah atau tidak. Hal ini betul-betul harus dipertimbangkan, segala sesuatu tindak tanduk kita betul-betul diperhatikan. Inilah sikap wara. Nah, sikap wara ini adalah pondasi dasar untuk menuju ma'rifatullah. Lalu yang ketiga, pondasi dasar menuju ma'rifatullah adalah sikap zauqi atau rindu kepada Allah setiap waktu. Ya, saudaraku, tidak mungkin kalau kita ingin dekat kepada Allah, ingin menjadi kekasih Allah, ingin mengenal Allah lebih jauh kalau tidak ada sikap rindu. Zauqiyah ini adalah sikap rindu di dalam kalbu kita, bahwa rindu ingin berjumpa kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Dan sesungguhnya hakikatnya Allah itu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Maka dipupuklah sifat rindu ini kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Yang keempat, pondasi dasar menuju ma'rifatullah adalah sifat juhud. Juhud ini adalah tidak mencintai dunia kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita meninggalkan duniawi, bukan. Tetap saja kita melakukan ikhtiar untuk mendapatkan duniawi dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka ikhtiar untuk akhirat kita. Bukan kita mencintai dunia tapi melupakan akhirat. Justru juhud ini adalah tidak mencintai dunia kecuali dunia yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, pondasi dasar menuju ma'rifatullah adalah bersikap fakir. Fakir di sini adalah bahwa kita hanya berhajat dan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa fakir bahwa kita ini lemah, kita ini bodoh, kita tidak mampu apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat-sifat orang yang berma'rifatullah untuk menjadi kekasih-kekasih Allah. Lalu yang keenam,
pondasi dasar menuju ma'rifatullah adalah bersikap husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kondisi apapun dimanapun, termasuk ujian-ujian yang dialami. Ini adalah salah satu ujian untuk menapaki proses perjalanan ruhani kita, untuk menempa hidup kita, spiritual kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon atau baik sangka ini sangat dibutuhkan dan diperlukan bagi orang-orang yang ingin menapaki proses perjalanan ma'rifatullah. Lalu yang terakhir, pondasi dasar menuju ma'rifatullah adalah ikhlas dan ridho atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang dikatakan orang beriman adalah bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi saudaraku, setelah dari yang pertama taubatan nasuha, bersikap waro, zaukiyah, rindu kepada Allah, juhud, bersikap fakir kepada Allah, dan senantiasa husnudzon, dan yang terakhir adalah ikhlas dan ridho terhadap qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Maka pondasi dasar ini adalah menjadi sesuatu yang wajib bagi siapapun yang ingin menuju proses perjalanan spiritual ruhani untuk mencapai proses ma'rifatullah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalaninya dan diberikan keistiqomahan dalam menjalaninya, insya Allah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.